Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kultum kali ini temanya adalah menyambung tema yang pertama dulu, bahwa kita akan membahas 3 dampak negatif atau 3 perkara yang ketika seseorang tidak mengingat kematian. Jadi ketika Nabi memerintahkan perbanyaklah kematian, perbanyaklah mengingat kematian. Karena kematian itu mencerabut kesadaran seseorang tentang keberadaannya dia di dunia. Apa dampak negatif atau dampak buruk ketika orang tidak ingat kematian? Yang pertama, kita bisa akan melihat dari sisi perilaku. Dia malas ibadah, malas beramal soleh. Maka kalau orang malas bahkan kemudian tidak mau ibadah, dia tidak punya kesadaran kematian. Nah, malas ini terapisnya ketika dia melihat ada orang meninggal dunia karena sifat buruknya, yang kemudian dia bisa menggoncangkan keberadaannya, bisa menyadarkan keberadaannya di dunia. Ini dampak negatif ketika orang rata-rata tidak ingat mati adalah malas ibadah. Bahwa aktivitas sholat yang dia kerjakan hakikatnya adalah untuk kebahagiaan pelakunya, tidak untuk Allah SWT. Tidak ada satu perintah pun di atas permukaan bumi ini, baik itu yang bersifat wajib, bahkan sunnah sekalipun, kecuali mendatangkan ratusan ribu manfaat bagi pelakunya. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak negatifnya adalah rakus terhadap dunia. Kenapa orang kemudian sampai tega membunuh sesamanya? Kenapa ada anak membunuh orang tuanya? Karena anaknya rakus terhadap harta orang tua. Kenapa ada saudara kandung membunuh saudaranya sendiri? Karena dia rakus terhadap dunia. Nah, kerakusan inilah kemudian timbul salah satu penyebab terbesar ketika tidak paham bahwa dia akan mati dan akan dimintai pertanggungjawaban ketika dia meninggal dunia. Yang ketiga, orang yang tidak ingat mati, dia akan suka menunda-nunda taubatnya. Orang yang tidak ingat mati suka menunda-nunda taubat. Engkau nanti saja. Waktu masih panjang. Padahal sifat kematian nanti kita bahas juga ya. Dari sekian banyak sifat kematian, salah satu sifatnya adalah dadaan. Oleh karena itu jemaah sekalian rahmati Allah SWT, bahwasanya melalui kultum pada hari ini saya pribadi mengajak bahwasanya adanya fenomena kematian yang ada di sekitar kita, jadikanlah ibrah, pelajaran. Bahwa ada orang yang dulu terkenal dengan kegagahannya dia mati. Terkenal dengan kekayaannya juga mati. Terkenal dengan jabatan tingginya mati. Orang berilmu juga mati. Orang baik mati, orang jahat mati sama.
Cuma yang membedakan adalah asarnya, bekasnya. Maka bekas inilah yang kemudian akan berdampak terhadap orang ketika meninggal dunia. Oleh karena itu, kesadaran orang ketika mendengar tetangganya meninggal dunia, maka Islam menganjurkan hendaklah kita disunahkan mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat ini memiliki dua akar tauhid. Yang pertama adalah inna lillahi, sesungguhnya kami suami milik Allah, istri milik Allah, anak milik Allah, rumah milik Allah, tanah milik Allah, kekayaan milik Allah, jabatan milik Allah. Kita cuma dikasih amanah saja. Dan suka tidak suka, suatu saat titipan Allah itu akan diambil. Ketika diambil ini harus punya kesadaran. Kalimat yang kedua di dalam kalimat istirja itu wa inna ilaihi rajiun. Dan hanya kepada mulai ya Allah kami kembali. Nah, kalimat ini sebenarnya memiliki pendidikan yang luar biasa. Bahwasanya orang yang tidak ingat kematian, dia tidak akan punya kesadaran apa yang dia lakukan, baik ucapannya maupun perbuatannya. Makanya kalau kita lihat perilaku-perilaku orang yang kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang banyak merugikan orang, ya, merugikan dirinya, bahkan dia tidak pernah mau bersyukur terhadap penciptanya yaitu Allah Azza wa Jalla, saksikanlah bahwa dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak ingat mati. Maka kematian ini hendaklah menjadi satu kesadaran bagi kita supaya kita tidak dihukum oleh Allah. Ketika orang yang enggak ingat mati, 3 dampak buruknya. Yang pertama tadi adalah malas ibadah, yang kedua adalah rakus terhadap dunia, dan yang terakhir dia menunda-nunda taubat. Nah, 3 poin inilah jamaah sekalian rahmati Allah Azza wa Jalla yang bisa kita sampaikan. Dan sekali lagi saya berpesan untuk saya sendiri dan jamaah sekalian bahwasanya mengingat kematian bukan supaya cepat mati kita, tetapi supaya giat ibadah, kemudian menutup pintu-pintu keburukan yang kita lakukan. Jadi itu yang kita harapkan bisa mengantarkan kepada kesadaran bahwa hal yang terburuk bagi kita ketika kita tidak punya kesadaran kematian. Semoga ada manfaatnya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.